Jadi untuk yang pertama kali mungkin pernah dengar dari Kang Numa, dari Kang Willy, kita dengar dari realnya nih dari Sensei. Apa nih? Mic ya? Wih, Jadi ini step pertama ashibumi atau footing ya. 足踏みは自分のやつかの長さの分だけ開きましょう。 Jadi kita membuka kaki kita itu sesuai dengan panjang Yazuka. Yazuka itu panjang erok kita ya. Jadi jangan sampai kelebihan karena Yazuka itu biasa disesuaikan dengan panjang tarikan sampai lengan yang tengah sampai ujung. やつかがわからない人は自分の矢を持ってはずを喉の目の前に当てて左手をまっすぐ伸ばして中指のこの先までこの長さが自分のやつかになります。 Nah, jadi ini dijelaskan kembali sama sensei yang namanya Yazuka adalah panjang tarikan yang diukur dari tengah tenggorokan. Dan panjangnya itu kita hitung dari situ hingga jari tangan kanan jari tengah dan diberi lebih mungkin beberapa senti untuk keamanan. Biasanya beginner itu dilebihkan antara 10 senti. 先なん生、でこの矢塚はここの余分は引かれなくていいです。これは入れると矢弱ですね。だからここは矢塚です。はい、矢塚です。ここまで。そうです。はい。ここまでじゃないです。はい。 Jadi ada pertanyaan dari Makoto-san ya antara Yazuka dan Yajaku. Kalau Yazuka ini yang benar-benar urut panjang dari tenggorokan sampai jari tengah yang memang menitik beratkan ke akurasi. Sementara untuk beginner tadi yang harus dilebihkan itu setiap orang mungkin berbeda-beda tergantung tingkat pembelajarannya, itu disebutnya Yajaku. なんでこの端から端までが両足中指の先から先までになるように合わせましょう。 Jadi kita はい。 harus bisa こうじゃ menyesuaikan. ない。これは矢の長さです。矢の長さじゃなくて自分のやつかですよ。 はい。 Jadi nanti diperhatikan ya, kalau misalkan kita membuka kaki untuk disesuaikan panjangnya dari ujung noknya atau Yazuka yang dari Hazu hingga di posisi yang di ininya, ujungnya ya, yang jari tengah. はい。でこの広さはだいたい60度を基準として一回止めておきましょうか。はい。はい。大丈夫ですか。60度を基準として、そこから多少動かして自分が一番心地よい、自分が一番気持ちいいところに立ってください。 Nah ini juga kita harus bayangkan sudut yang kita buat nanti di belakang itu 90 derajat ya, yang di belakang kita. Hanya saja dari situ juga kita perhatikan footing kita nyamannya seperti apa. Jangan kita terlalu mengejar 60 derajat tapi ternyata nggak nyaman. Karena biasanya kan body orang beda-beda ya, kita nggak bisa benar-benar plak-plak 60. Tapi sebagai gambaran di 60 derajat. はい。じゃあこれが自分に。 Ini ashibumi ya. はい。 Tapi panjangnya nggak bisa kurang lagi. Udah segitu dia. Nggak. 普通皆さんは足踏みをした後、次は矢を使いますよね。 Jadi biasanya kan minasan kalau misalnya sudah ashibumi itu yatsugaya ya, memasangkan busur dengan ininya panahnya. ここら辺はじゃあ矢を使います。 Nah ini disebutnya yatsugaya ya. どっちにしよう。で、どっちにしようかな。 Dari ininya aja, dari warnanya. 碧流の、やり方とアンカー F のやり方がちょっと違うんですね。 Nah di sini mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ada Heikiryu yaitu aliran perguruannya Sensei dan juga ANKF All Nippon Kyudo Federation yang ini memang versi standarisasi yang di Jepang untuk bisa dipraktekkan oleh tidak hanya orang yang baru memulai panah tapi juga untuk orang asing secara internasional. Jadi mungkin Sensei bisa menjelaskan keduanya tapi kita lihat lanjutannya. なので、今日はいろんな方がいるので、アンカー F のやり方をやっておきましょう。 Karena hari ini kita banyak yang bergabung, kita dari ANKF aja dulu ya. Basic. じゃあ矢をつがえた後、右手を腰のところに当てて、体をまっすぐ伸ばしましょう。 Jadi setelah kita memasangkan anak panah dan busur, yatsugae, kita juga memposisikan lengan kanan kita di pinggang sebelah kanan. Dan juga menarik
punggung ditegakkan. はいで右手を取り掛けをしますよね Kembali ke aktivitasnya ini, dosanya disebutnya torikake. Jadi memasangkan kake, diambil, で左手の手の内を作ります lalu membuat tenouchi ya. Ini grip buat busurnya. はいで少し押し開いて Lalu ini oshihiraki itu berarti ditekan dan dibuka ya. で的を見て Lalu kita lihat target, 打ち起こしをします uchi diangkat. この時多くの人はこうなってるので右手がすごい上に上がってるなという気持ちで上げるとちょうど平行になります地面 Jadi ini mungkin ada beberapa yang sering とこれじゃなくて Sky drop. pakai perasaan gitu. Jadi berasa ini saya pengen lurus tapi malah ke atas. Justru kita bayangannya itu harus coba si tangan kanannya itu lebih tinggi gitu. Jadi justru itu yang bakalan lurus. Karena apa yang kita bayangkan kadang berbeda dengan apa yang terlihat. で少し手眉毛のあたりまで肘1回止めて3分の2っていうのをやります Nah ini ketika kita menarik hingga area alis, ini disebutnya dengan sambunoni. でぎゅーっとそこから引いていって Lalu ditarik lagi ke bawah. Kai. Ini kai. Jadi ini full draw di kyudo ya. でぎゅーってやって狙いを定めていいなと思ったら離しましょうあ、マイクが飛んだ Jadi tadi setelah kita kai, kita posisikan, Mikrofon kan? kita mulai membidik juga ya. Jadi sadar neo sadar. Jadi sambil kita bidik, kita juga sambil mungkin terlihatnya sederhana, tapi itu juga yang paling menantang bisa di kyudo. Setelah itu kita lepas hanare, で lalu 斬新というのを取りましょう zanshin. Jadi remaining remaining spirit ya, remaining Oh, spirit remaining sama form, remaining okay. form. Jadi jangan langsung jepret, gitu. Itu not good. で終わったら湯倒しをし Kalau て sudah selesai, jadi menurunkan busurnya, 顔を戻して指を mengembalikan 回 wajah し ke て depan, 次 yuminya の1本 diputarkan, が終わり、ね lalu kakinya ditutup kembali. Nanti ada beberapa detail, tapi mungkin gambaran secara kasar dan lebih cepat dipahaminya ini aja dulu. 今皆さんのを見ていてちょっとポイントとしては3つ少し、もう少し詳しく説明します Jadi dari rangkaian yang banyak ini, sensei akan menjelaskan 3 gerakan yang paling esensial. 1つ目はまず打ち起こしこれはお互いにチェックし合いましょう Nah yang pertama uchi okoshi ini diharapkan bisa saling mengecek ya antara teman gitu. Jadi jangan sampai uchi okoshi sendirian supaya bisa saling mengoreksi. 正面打ち起こしでも斜面打ち起こしでもここに位置に来た時にまず矢が上を向いていないようにしましょう Jadi perhatikan mau shomen atau shamen. Shomen ini yang nariknya ke depan ya. Kalau yang tadi sensei coba praktekkan demonstrasikan itu ke pinggir. Nah temannya mohon untuk lihat jangan sampai dia nembaknya ke atas. Jangan sky aiming. なのでこうなってる人が多いので Jadi kebanyakan orang itu kalau pemula banyak yang seperti ini. ではなくてこう、地面と平行かあるいは矢の先が少しだけ下がってるぐらい Jadi kita coba samakan dengan tinggi tanah atau mungkin sedikit menurun. でこの時に矢はどれぐらいかというとだいたい矢の長さの3分の1から3分ぐらい Jadi ini kira-kira seberapa sih jarak tarikannya ya kita このぐらいか bayangannya このぐらい di かな間ってどこでもいいです sebenarnya kalau dari yang tengahnya ini mau tengah itu bebas tapi yang terpenting di titik si sambunoninya ya di 2/3-nya これはちっちゃすぎ ini terlalu kecil これは低すぎ ini terlalu panjang 真ん中半分か3分の1 mau setengah atau 2/3 itu boleh それは人によって違っていいです karena はい setiap orang itu beda ya badannya kita nggak bisa di judge harus segini banget nggak ada でこれが1個目ね ini yang pertama uchi okoshi dan pastikan ketika diangkat ke atas itu sanbunoninya diambil jangan kelebihan dan kekecilan はいもう1個手の内をもう一度皆さん kemudian sensei 復習しましょう mau menjelaskan tenuchi kita latihan lagi hari ini 皆さんまず自分の手を見てください coba lihat tangannya masing-masing ya 親指と人差し指のここの間真ん中 di があり sini ますよ ada ね kan ya lapisan yang di antara ibu jari dengan jari telunjuk ここを A って覚えてください A jadi ingat ini sebagai A
Untuk は A. い、それから皆さん2本、人によっては1本だけの人もいますが、線がこの手相がありますよ Di ね。 sini kan ada garis ya, yang 3 ini, dan setiap orang mungkin berbeda-beda. Ada yang lebarnya untuk 1 jari, 2 jari. ちなみに1本だけの人います？ Ada nggak orang yang waktu Hai. dilihat ternyata dia kurang lebih 1 時々1本の人 jari, だけ、1本だけの人い ada ますよ yang。cuma 1 jari. Satu garis. Satu, みんな maksudnya si garis. lebarnya. Ya. まあ、2本、まあ、あれ大抵みんな2本あると思うので、その上側の線がありますよ Nah ini ね。 yang paling atas ya. はい。 Kita perhatikan yang paling atas dulu. じゃあこれが B ね。B。 Ini B. このラインが B Jadi ね。 kita perhatikan lagi, yang ini A, yang di antara ibu jari dan jari telunjuk. Garis yang paling ujung ini B. Karena kadang ada yang isinya 3, ada yang 2, mungkin beda-beda. Tapi yang pasti kita perhatikan yang ini, yang paling ujung. Cuman satu. Oh iya. あ、いた、1本。そうそう。そうそうそう。1本の人がいるんですよ。時々 Dia langsung segaris. Archer bak. Pantesan. はい。 Oh, pantesan kolaborasinya bagus. で、小指の第一関節。 Udah ada Jadi penggarisnya. lalu selain yang tadi, selain A, B, kita juga perhatikan C di sini. はい。 Buku pertama jari kelingking. ですか。じゃあ A をまずどこに当てるかというと、弓の握りがありますよね。 Jadi ini kita harus perhatikan adalah ketika kita memposisikan A, ini disebutnya nigiri atau area untuk memegang handle-nya Yumi. この真ん中からちょっと左側。 Jadi diharapkan E itu bisa memegang di area sini. Dari bagian pinggir yang tengah ini sedikit ke sini. 割合で言うと7対3になるぐらいの位置。 Jadi kalau misalnya kita buat rasionya di sini 7, di sini 3. 3:7. Jadi kita banding 3:7. で、ここの握りと塔のこの間からだいたい 1.5 センチメーター下。だからこの辺かな。 Nah, kalau misalkan kita lihat dari titik yang ini kurang lebih 1,5 cm. そこに A を当てます。 Jadi pastikan garis E yang tadi di antara ibu jari dan telunjuk ini menyentuh bagian ini ya. はい。 1,5-nya dari atas bagian ini ya, Dari rotan. dari rotan ya. で、さっき言った B、このラインがどこに当たるかというと、この弓の外側の左側の角。 Nah, ketika kita tadi ada bagian lainnya yang B ini harus diletakkan di sini. で、C、小指の第一関節が今度こっち側のこの角。 Lalu untuk C, buku pertama jari kelingking di bagian sini ya, di bagian kanan depan Yumi. Sama. Iya. で、じゃあそれを実際ここでやるわけですけど、 Jadi kalau misalkan secara langsung dipraktekkan seperti ini ya. まず Pertama, 右手を取り掛 tangan けした後、 kanannya setelah kita pasangkan di tsuru, 左側のこの足のラインあたり、この方向へ弓を持ってきます。 jadi kita pegang yuminya searah dengan kaki kiri. さっき言った A をまず Nah, pertama kita 小指をこんな letakkan- 小指をこんな感じで引っ掛けておいて、で、ギュイーッと皮を巻き A の皮を巻き込みます。 Nah, jadi bisa juga kita sangkutkan dulu yang C-nya ya. Buku jari kelingking yang pertama itu kita sangkutkan ke sini, lalu dilanjutkan dengan menempelkan A di bagian yang 3/7 tadi. できない人はもうこうやってこのままこうやってグイーッとこうやって Kalau 巻き込んでしまい misalkan ましょ orang う。 yang tadi Hai. ada yang nggak bisa pakai kelingking, bisa juga digantung dulu seperti ini. Jadi E-nya dulu yang kena ke Yumi, ke nigiri. こう bisa begini, こうじゃなくてこういう風にして Jadi begini dulu. でまっすぐ手首をまっすぐにしたままさっきの A のポイントをグイーッと可能な限りもう痛いなっていうぐらい巻き込みましょう。 Nah, jadi ini yang agak tricky ya. Ketika kita memasang E, kita harus bisa meluruskan pergelangan tangan kiri. Kita buat lurus sambil kita tekan bagian E tadi. で B, Ya, mungkin agak sakit ya. で B のところを左側の外側の角に当て Dan ましょう。 usahakan B-nya ini bisa ketemu dengan bagian yang di depan buat pegang yuminya. Jadi kita agak gini lengannya kalau tanpa yumi. で小指を親指に可能な限り近づけてかつ第一関節 C を角に当てましょう。 Jadi sebisa mungkin jari kelingking juga ditemukan dengan ibu jari ya. Mungkin ini agak susah. Jadi tidak harus sama seperti sensei, tapi usahakan mendekati ibu jari. で薬指を入れてすると中指が入るスペースがないですよね。 Hah.
そこへ無理やり親指を上に上げずにギューッとこの3本の爪がここの横側側面に揃うように入れましょう。 Ini yang memang menjadi PR setiap judoka ya. Di sini kan kita mempertemukan kelingking dengan ibu jari hingga bisa di bagian ini ya, yang buku ketiga gitu. Tapi nanti diikuti dengan jari manis yang mungkin nanti itu agak susah space untuk jari tengah untuk bisa masuk ke bagian ini. Tapi sebisa mungkin kita harus memasukkan jari tengah tanpa mengubah letak ibu jari. Jangan sampai naik gitu. Tapi kita juga harus bisa membuat si jarinya ini lurus ketika ada di gripnya Yumi. からこの時はきちんと爪が一直線に揃っていて親指が中指と離れないようにしましょう。 Jadi di sini kita harus bisa memastikan ujung jari yang 3 ini sejajar dan jangan sampai terlalu berjauhan sama ibu jari. Jadi nggak sampai ada celah lagi. でこれがじゃあ2つ目ね。 Nah ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah uchiokoshi dan yang ini yang kedua tenouchi. はい、じゃあ3つ目ねや。これを最後まで離れるところまでずっと維持します。 Nah yang ketiga harus bisa mempertahankan posisi ini sampai kita merilis error. はい、でこう引いていきますよね。ずらさない、スリップさせない。 Kita jangan sampai はい slip. 一回作ったらもうそれを最後まで動かさない。 Jadi kalau misalnya kita sudah buat gripnya seperti ini, pertahankan karena ini memang agak PR banget ini. するとちょっと真ん中より左側を握っていたので Nah kalau misalkan kita udah tarik, bagian tengah itu agak pergi ke kiri ya. 引けば引くほどここの皮がさらに巻き込まれてきますよね。 Jadi semakin kita tarik, ini ya bagian kulit yang seperti selaput ini tuh makin ketekan. ですると巻き込まれると弓に対してこういう力が Nah トルクがかかってきますよね。 semakin bagian E ini tertekan dan bisa muter, jadi Yumi pun dia semakin secara natural itu muter. ですると離れるときにこういうふうにこう Jadi 弓が kalau 力がかかりま misalkan すよね。 kita sudah はい、 benar cara tenouchinya, nanti pun Yuminya akan twistnya secara natural ke arah luar. Yugaeri なので練習として矢をつがえずに今のように右手は何もつけずにただプッと握ってで手の内を作ってで少し押し開いて湯構えまでいったらここで少しこう上げてみてで離してみてください。 Nah sekarang sebagai latihan aja dulu tanpa pakai arrow. Jadi kita coba praktekkan dari torikake, tapi nggak usah pakai arrow. Lalu kita coba tenouchi sampai sedikit uchiokoshi dan di ini aja dry fire Dry kecil. fire. Dry fire kecil. dry ちょっと fire ね kecil ya, jangan full jangan ya. diangkat ke こうじゃ atas. ないちょっとちょっと Dikit aja. Cepet ya. Ini supaya kita Hai. bisa ngecek Cepet tenouchi kita はい、 bisa berfungsi atau enggak gitu yang kita buat. するときちんと巻き込まれて手の内が作られていれば鶴がこういうふうにこっち側へこう返ってくるはずです。 Nah, kalau misalkan kita sudah mempraktekkan tenouchi dengan baik, suru itu akan berputar dan yuminya juga akan agak bergeser posisinya. それはさっき言ったようにここが巻き込まれていてちょっと左側を持っているのでこっち側へこう引いてやれば弓がこういうふうにトルクがかかってくるわけでするとこのまま何もせずに離すと鶴はこっち側へ来ますよね。 Jadi karena bagian ini tertekan dan agak lebih ke kiri, jadi kita masih punya space kan. Ketika ditarik pun yuminya bakalan keputar secara. もしこうならずにこうなってしまうってことは巻き込みが足りないか当たってる位置がおかしいかもう少しもう一度さっきこと言ったことを復習してきちんと作ってみてください。 Jadi kalau misalkan kita kena stringnya ke lengan, itu berarti kita meletakkan di posisi yang tidak benar atau bagian kulit ini yang tidak terlalu tertekan. でプラスじゃあこうやって少し動くなっていうのが分かったら加えて積極的にこういうふうにこっちのトルクの力をかけていきましょう。どうやるかというと離れる瞬間に親指を左斜め下へ押し込むようにこういう動作を練習しましょう。 Jadi kita coba praktekkan pergerakan yang seperti ini ketika kita yakin bahwa bagian ini sudah bisa ditekan. Ditekan, kita agak bawa ke pinggir yang oshihiraki tadi, tapi jangan terlalu jauh ya suruhnya. Terus makin tekan aja. Nanti itu juga akan secara natural yuminya akan muter.
この時に上にやったり極端にこうやってやったりするんじゃなくて、腕は同じ位置でここの手首の先だけでこういう練習をしましょう。 Jadi perhatikan jangan sampai terlalu atas, jangan terlalu ke pinggir juga, tapi kita ikuti yang lurusan lengan kita aja. こういう練習をしましょう。はい。これが3つ目ね。 Ya, ini はい。 yang ketiga ya. Nah, はい。 begitu dirilis, begitu kebuka, genggaman kita tetap kencang kayak tadi atau longgar? 先生、回の時、手の内ってそのまま維持することは大事ですよね。はい、そうです。緩める必要はありますか？緩める必要はないです。あ、だから、あ、そうだ、もう一個そうですね。今いい質問ですね。さっきやったこの練習をするときに手はこうやって開かないようにしましょう。ずーっと握ったまま動かさずにそのままぐっとこの形を維持しましょう。はい、 Jadi untuk kai sendiri tidak perlu dilonggarkan. Mungkin kalau pengen Yuga Eri perform ya bisa ya. Tapi kalau misalkan yang sensei harapkan di latihan kali ini kita tahan volume-nya. Sebenarnya nanti itu Enggak, harus memang ditahan. Nggak boleh dilonggarin. Jadi natural twistnya, bukan karena dilonggarin gripnya. 最初初心者のうちは湯返りはしなくていいです。むしろ湯返りさせないようにきちんとギュッと形を維持しておきましょう。 Jadi sebenarnya kalau untuk beginner itu nggak harus bisa Yuga Eri. Yang penting itu gripnya aja dulu. すると自然とそのうち練習してる時にある日突然手は閉じてるのに指がくるっとこう回るようになります。 Jadi は nanti い、 tanpa kita sadar ketika lengan kita nggak longgar pun yuminya bakal muter kok. だから湯返りさせようとして手を開くんじゃなくて逆できちんとこう手がキュッと締まってれば自然とある時にくるっとこう手の内がきちんと効いてれば指がくるっと回ります。 Jadi kalau misalkan Yuga Eri itu memang itu gerakan yang natural ketika kita gripnya sudah dikuasai ya. Hanya saja ketika beginner ini itu masih belum perlu ditekankan. Kita yang penting gripnya kuat dan bisa kita pertahankan dari posisi torikake, uchi-okoshi semuanya. Dan nanti pada satu waktu kita juga bisa temuin kok poin ketika kita gripnya masih tetap kuat, tapi justru yuminya juga muter sendiri. はい。練習の手の内一番大事なので初心者のうちに手の内ができるかできないかでその後弓道のその成果が全然変わってくるのでとりあえず一番最初は正確に確実に手の内を作るようにしましょう。 Jadi memang kalau untuk belajar kyudo yang pertama itu kita harus bisa menguasai tenouchi. Karena setelah tenouchi ini bisa dikuasai, kita akan mulai ke gerakan-gerakan yang lain untuk refinement lagi. Jadi kalau misalkan itu udah oke, pasti gerakan yang lain pun akan bisa ditackle lebih oke kok. だから28メーター引ける人は矢を持ってやってで2本ずつ持って引いていってください。 Jadi kalau misalkan yang sudah bisa nembak di 28 meter, silahkan menembak masing-masing 2 arrow. で他に2本持って引いてる人の後ろに2本持ってこう並びましょう。 Jadi berbaris setiap orang yang mau nge-shoot di belakangnya sambil bawa 2 arrow aja. で後ろにいる人は引いてる人の打ち起こし手の内の作り方離れの時の手の内の形を確認してあげてください。 Jadi orang yang berbaris di belakang yang sedang shoot, tolong diperhatikan gerakan yang sedang shoot. Apakah hanarenya betul, uchi-okoshinya betul, ya semuanya di kalibrasi. あ、そうでもう話すところまで。 Iya sampai shoot はい semua rilis beres. 28メーター引けない人はちょっと巻き腹の方とか後ろの方でその人たちでお互いに確認し合いましょう。 Sementara kalau yang belum mampu nembak sampai 28 bisa di belakang yang di makiwara atau yang target yang dekat dulu karena perlu belajar tenouchi supaya dibetulin mumpung ada sensei. で4本引いたらやっとり1人4本引いたらだから1手を2回引いたら待っておいて引き終わったらやっとりに行きましょう。 Jadi nge-shootnya 2 arrow setelah satu orang menembakkan 4 arrow baru kita yatori.